Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar SKI sampai di Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya simak pembelajaran video kali ini. Kompetensi dasar yang diharapkan berdasarkan KMA nomor 183. Sikap spiritual menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Kudus dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. Sikap sosial menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Pengetahuan yang diharapkan peserta didik mampu menganalisis biografi Sunan Kudus dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, serta terampil mengorganisasi kembali peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Berikut peta konsep materi tentang Sunan Kudus yang akan kita bahas, antara lain seperti biasanya, yaitu riwayat hidup atau biografi Sunan Kudus, peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia, serta sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus. Riwayat hidup atau biografi Sunan Kudus. Nama asli Ja'far Shadiq. Beliau adalah putra dari Utsman Haji bin Ali Murtado atau yang dikenal dengan Sunan Ngudung dan saudara kandung Sunan Ampel. Nama ibunya Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil. Ia adalah cucu Buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Lahir pada tahun 808 Hijriah di Al-Quds, Palestina, dan mendapatkan gelar Waliyul Ilmi. Ia berguru kepada ayahnya sendiri Sunan Ngudung dan juga kepada Kiai Kelinsing. Makamnya berada di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ia adalah pelopor adanya toleransi beragama. Misalnya, ia melarang penyembelihan sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Ia juga melakukan akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal. Misalnya, membangun masjid dan menara Kudus dengan arsitektur yang menggambarkan kompromi antara Islam dengan arsitektur setempat yang bercirikan Hindu. Sunan Kudus menyebarkan Islam dengan jalan kebijaksanaan, mengkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan juga kebudayaan Tionghoa. Beliau juga membangun padasan atau tempat wudhu yang jumlah 8 dan di atasnya diberi arca. Hal ini memiliki makna bahwa dalam ajaran Buddha, arca ini adalah simbol keyakinan mereka. Dan 8 padasan maksudnya ada 8 ajaran yang dinamakan Asta Sanghika Marga, sebuah ajaran cara bersikap dalam kehidupan. Sunan Kudus berdakwah dengan seni dan budaya, antara lain menggunakan beduk dan dangan. Beduk dan dangan ia gunakan untuk mengundang para jamaah ke masjid dan juga mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Ia juga menciptakan tembang mijil atau mas kumambang yang berisi pesan-pesan agama. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus yang patut kita contoh antara lain pemberani. Sunan Kudus adalah mantan prajurit Kerajaan Demak, bahkan sebagai senopati Kerajaan Demak. Ia adalah sosok yang kreatif, misalnya nih, menambatkan sapi di halaman masjid, sehingga masyarakat berbondong-bondong, ada apa? Sunan Kudus menambatkan sapi di halaman masjid, kemudian beliau mengumumkan bahwa dilarang menyembelih sapi karena untuk menghormati kepercayaan agama lain yang memposisikan sapi sebagai binatang yang terhormat. Hal ini merupakan bentuk akulturasi budaya Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Cina.
Ia tuangkan dalam arsitektur Menara Kudus, Lawang Kembar, dan Padasan. Ia adalah seniman, di mana menciptakan tembang mijil dan mas kumambang. Ia juga sosok yang santun dan toleran. Jejak perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam dilaksanakan melalui jalan damai, terlihat dari peninggalan-peninggalannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 75 sampai 76.